yang diprioritaskan yang sudah terdaftar dalam database BKN. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah 2 tahun lebih. Cuplikan video berikut tadi merupakan gambaran apa yang disampaikan oleh Kepala BKN Bapak Zudan terkait nasib yang akan diterima oleh rekan-rekan R4. Nah, sebelum kita mendengarkan penjelasan lengkapnya nanti, kita akan lihat regulasi yang bakal diterima oleh pelamar R4, apakah nanti berpeluang menjadi part-time atau malah mereka akan tes kembali. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui, untuk regulasi Kemenpan RB 16/2025 bagi pengangkatan P3K paruh waktu, ini hanya ditujukan kepada rekan-rekan yang terdata pada database BKN, baik yang sudah mengikuti CPNS maupun yang mengikuti P3K. Nah, untuk rekan-rekan yang dinyatakan berstatus R4, di sini kita akan sampaikan regulasinya ataupun penjelasannya sebelum nanti kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Zudan Arif setelah mengikuti rakor bersama Komisi 2. Sebagaimana dibahas di Tirto ID, apakah R4 ini bisa jadi P3K paruh waktu, dan kita akan cek aturan terbaru. Kode R4 di P3K 2024 artinya apa dan bisakah jadi P3K paruh waktu? Kita akan cek informasi berikut. R4 merupakan salah satu kode yang digunakan untuk menunjukkan status peserta dalam seleksi P3K pada tahap 2. Kode ini muncul dalam sistem sebagai penanda hasil atau posisi peserta pada tahap seleksi yang dilaluinya. Setiap kode status, termasuk R4, memiliki makna tertentu yang penting untuk dipahami oleh peserta agar mereka dapat mengetahui langkah selanjutnya, seperti mengartikan kode status penerimaannya. Nah, kode R4 umumnya menandakan bahwa peserta telah mengikuti proses seleksi dan saat ini dalam posisi tertentu yang terkait dengan hasil seleksi atau verifikasi administrasi. Status ini biasanya menjadi acuan bagi panitia seleksi untuk memproses administrasi lebih lanjut sebelum penetapan kelulusan atau penetapan peserta di formasi yang dilamar. Nah, di sini dijelaskan maksud dari honorer R4. Pada seksi P3K 2024, terdapat sejumlah kode khusus yang digunakan untuk menunjukkan status atau posisi peserta dalam proses seleksi. Nah, salah satu kode itu adalah kode R4. Kode R4 menandakan bahwa peserta dinyatakan lolos dalam seleksi P3K, namun statusnya adalah non-ASN, bukan aparatur sipil negara, dan ini tidak terdata dalam database BKN. Artinya, meskipun peserta berhasil melalui tahapan seleksi, data peserta tersebut tidak tercatat dalam basis data resmi tenaga non-ASN yang telah dihimpun melalui pemerintah sebelumnya. Nah, bagaimana dengan keadaan mereka nanti ketika ada regulasi pengangkatan paruh waktu yang sebelumnya ditujukan kepada R2 dan R3? Apakah R4 bisa jadi paruh waktu? Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa peserta seleksi P3K dengan kode R4 yang tidak lulus dapat langsung diangkat sebagai paruh waktu. Namun demikian, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 memberikan arahan baru mengenai pengadaan P3K paruh waktu ini, di mana dalam diktum kelima dijelaskan bahwa pengadaan P3K paruh waktu hanya bagi pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan database BKN. Selain itu, mereka juga harus memenuhi syarat, yaitu telah mengikuti seleksi CPNS dan telah mengikuti P3K. Nah, bagaimana dengan nasib rekan-rekan P3K yang R4 ini pada tahap 2 kemarin? Peserta seleksi P3K 2024 yang mendapatkan kode R4 dan dinyatakan lulus akan memperoleh tambahan status berupa kode R4-L, di mana huruf L menandakan bahwa peserta adalah lulus dan mendapatkan formasi. Sementara bagi mereka dengan hanya kode R4 yang tidak lulus tetapi memiliki kesempatan untuk mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Pemerintah membuka seleksi P3K secara berkala
untuk memenuhi kebutuhan tenaga di bagian sektor pelayanan publik. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa rekan-rekan R4 ini yang dinyatakan belum mendapatkan kelulusan akan diwajibkan lagi untuk mengikuti seleksi berikutnya ya pada pengangkatan PTK 2025. Oleh karena itu, peserta yang belum berhasil kali ini disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari BKN dan instansi terkait, serta mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti seleksi mendatang. Nah, kalau kita lihat dari informasi yang sudah kita bacakan ini, bahwa rekan-rekan R4 ini memang masih dalam kondisi tanda tanya. Apakah mereka otomatis akan diikutkan pada mekanisme paruh waktu sebagaimana R2, R3, atau rekan-rekan ini akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi kembali pada rekrutmen P3K mendatang ataupun lebih lanjut. Untuk kejelasannya, bagaimana peluang daripada R4 ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sudan Arif. Mari kita simak. Ini tadi BKN bersama Menpan yang dipimpin langsung oleh Bu Menteri, kita rapat untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN yang diprioritaskan yang sudah terdaftar dalam database BKN. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah 2 tahun lebih bekerja secara aktif tidak terputus. Nah, ini sudah disiapkan berbagai skema agar para tenaga non-ASN tadi bisa mendapatkan perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka dengan kepastian diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sedang disiapkan keputusan-keputusan yang akan kita kerjakan sambil menyelesaikan proses seleksi. Nah, untuk diketahui, proses seleksi tahap 2 P3K ini akan selesai nanti di 31 Juli 2025. Dan insya Allah